Ethiopia, the land of our fathers, the land where all God loved to be. As swiftly though I saw them gather, thy children now gather to thee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita mendengar kata rasta, mungkin yang terbesit di dalam pikiran kita adalah ganja, reggae, dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Namun, tahukah Anda bahwa ada sebuah aliran kepercayaan yang menjadikannya sebuah agama dan para pengikutnya disebut Rastafari atau Rastafarianisme? Bagaimana sebenarnya agama ini bisa terbentuk dan bagaimana pula cara mereka beribadah? Apakah mereka mempunyai pemimpin? Apakah mereka memiliki kitab sebagai pedoman? Dan yang terpenting, siapakah yang mereka sembah? Sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan informasi terbaru dari kami. Rastafari atau Rastafarianisme adalah sebuah agama yang berkembang di Jamaika sekitar tahun 1930-an. Para peneliti agama menggolongkan agama Rastafari sebagai gerakan agama baru dan gerakan sosial. Tidak ada pemimpin pusat semacam paus atau khalifah yang mengendalikan gerakan ini, dan terdapat keanekaragaman kepercayaan di antara para pengikutnya. Kepercayaan kaum Rasta didasarkan pada suatu penafsiran terhadap Alkitab. Unsur utama dalam agama mereka adalah monoteisme atau kepercayaan kepada satu Tuhan yang disebut Yah, yang diyakini ada di batin setiap orang. Istilah Yah sendiri merupakan singkatan dari Yehuwa di Perjanjian Lama. Yesus adalah tokoh penting dalam agama Rastafari. Namun, penganut Rastafari menolak pandangan Kristen pada umumnya mengenai Yesus, terutama penggambarannya sebagai seorang kulit putih Eropa. Mereka merasa bahwa ini merupakan sebuah pemutarbalikan fakta. Rasta percaya bahwa Yesus adalah seorang kulit hitam Afrika, sementara Yesus kulit putih adalah berhala. Banyak Rasta yang menganggap kekristenan sebagai ciptaan orang kulit putih. Mereka mencurigai agama tersebut berdasarkan keyakinan bahwa penindas orang kulit putih Eropa yang tertindas orang kulit hitam Afrika tidak mungkin memiliki Tuhan yang sama. Banyak kaum Rasta yang meyakini bahwa Tuhan yang disembah oleh sebagian besar orang kulit putih sebenarnya adalah iblis, dan Rasta seringkali mengklaim bahwa paus adalah setan atau antikristus. Kaum Rasta menganggap Haile Selassie sebagai tokoh utama yang meyakini bahwa Haile Selassie adalah Yesus yang datang untuk kedua kalinya di muka bumi dan sebagai penjelmaan Tuhannya. Sementara ada pula Rasta yang percaya bahwa ia adalah seorang nabi yang mengakui bahwa Yah ada di batin setiap orang. Haile Selassie adalah kaisar Ethiopia pada tahun 1930 sampai 1974. Ia adalah figur terpenting dalam sejarah Ethiopia dan Afrika. Yang menjalin hubungan dekat dengan Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Soekarno. Pada Konferensi Asia Afrika pertama pada tahun 1955, ia mengutus dua perwakilan untuk datang mewakili Ethiopia. Soekarno juga memberikan penghargaan The Star of Republik Indonesia kepada Haile. Namun, keduanya baru pertama kali bertemu saat KTT, Gerakan Non-Blok, di Yugoslavia pada tahun 1961. Ketika Indonesia keluar dari PBB, Haile mengirimkan telegram yang menyayangkan keputusan Indonesia pada Januari 1965 tersebut. Ia juga pernah berkunjung ke Indonesia pada tahun 1968, tetapi tidak bisa menemui Soekarno yang saat itu sudah lengser. Ia bertemu dengan Presiden kedua Indonesia, Soeharto. Ia juga memberikan hadiah berupa kedua ekor kuda sebagai simbol persahabatan kedua negara. Rastafari adalah agama yang afrosentris dan memusatkan perhatiannya kepada diaspora Afrika. Penganut agama ini percaya bahwa kelompok diaspora ini ditindas di masyarakat barat yang disebut Babilonia. Banyak Rasta yang menginginkan agar diaspora Afrika pulang ke benua Afrika yang mereka anggap sebagai tanah terjanji atau Sion. Beberapa penganut Rastafari bahkan sampai mengembangkan ideologi supremasi kulit hitam. Kaum Rastafari menyebut praktek keagamaan mereka dengan sebutan Leviti. Pertemuan mereka dikenal dengan julukan Groundation dan dimeriahkan dengan musik, puji-pujian, pembahasan, dan penghisapan ganja.
Kegiatan menghisap ganja dianggap sebagai sakramen yang berkhasiat. Kaum Rasta juga menegaskan pentingnya hidup secara alami dengan mengikuti pola makan ital, menggulung rambut mereka menjadi gimbal, dan menjalani peran gender patriarkal atau menempatkan laki-laki di atas wanita. Gerakan Rastafari bermula dari masyarakat Afro-Jamaika yang miskin dan tertindas di Jamaika pada dasawarsa 1930-an. Ideologi afrosentrisnya dianggap sebagai reaksi terhadap budaya penjajahan Britania Raya pada saat itu. Gerakan ini dipengaruhi oleh Ethiopianisme dan gerakan kembali ke Afrika yang didukung oleh tokoh-tokoh nasionalisme kulit hitam seperti Marcus Garvey. Gerakan ini semakin berkembang setelah beberapa pendeta Kristen Protestan menyatakan bahwa pemahkotaan Haile Selassie sebagai Kaisar Ethiopia pada tahun 1930 memenuhi salah satu nubuat Alkitab. Pada tahun 1950-an, pandangan kontra budaya Rastafari telah membuat gerakan ini berselisih dengan kelompok masyarakat Jamaika lainnya. Bahkan, bentrok dengan aparat pun terjadi. Pada tahun 1960-an sampai 1970-an, agama ini semakin dihormati di Jamaika dan juga semakin dikenal di luar negeri berkat melejitnya musisi-musisi reggae yang terinspirasi oleh Rasta, khususnya Bob Marley. Antusiasme terhadap agama Rastafari mulai sirna pada dasawarsa 1980-an setelah kematian Haile Selassie dan Bob Marley. Tetapi pergerakan ini masih terus bertahan dan penganutnya dapat ditemui di berbagai belahan dunia. Rastafari sangat dipengaruhi oleh agama Yahudi Kristen dan banyak memiliki kemiripan dengan agama Kristen. Rasta meyakini bahwa Alkitab mencatat sejarah orang kulit hitam Afrika dan menjelaskan kedudukan mereka sebagai bangsa pilihan Tuhan. Mereka percaya bahwa Alkitab merupakan kunci untuk memahami masa lalu dan masa kini, serta untuk menubuatkan masa depan. Pada saat yang sama, mereka juga menjadikan Alkitab sebagai landasan untuk merancang dan menjustifikasikan keyakinan dan praktek keagamaan mereka. Kaum Rasta pada umumnya menganggap kitab terakhir di Alkitab yaitu Wahyu kepada Yohanes sebagai bagian yang paling penting karena mereka merasa isinya sangat relevan dengan keadaan dunia saat ini. Rastafari bukanlah sebuah agama yang sangat terorganisir, malah sebagian kaum Rasta mengatakan bahwa itu sama sekali bukan agama, melainkan suatu jalan kehidupan. Kebanyakan kaum Rasta tidak mengidentifikasikan dirinya dengan sekte atau denominasi apapun. Meskipun ada 3 istana Rastafari yang terkemuka, yaitu Nyah Bingi, Bobo Ashanti, dan kedua belah suku Israel. Kaum Rasta tidak percaya bahwa ada akhirat setelah kematian. Mereka mengimani kemungkinan adanya kehidupan abadi, dan hanya mereka yang tidak bajik yang akan mati. Rasta di Jamaika yang meyakini bahwa penganut Rasta yang mati tidak setia kepada Tuhannya. Pandangan ini mungkin diakibatkan oleh banyaknya pemuda yang menjadi anggota Rasta pada saat itu, sehingga mereka hanya melihat sedikit dari orang Rasta yang meninggal. Menurut pandangan Rasta lain, mereka yang bajik akan mengalami reinkarnasi, dan jati diri individu tersebut akan tetap melekat setiap kali reinkarnasi. Sesuai dengan kepercayaan mereka mengenai kematian, kaum Rasta tidak merayakan kematian dan menghindari pemakaman. Mereka juga menolak praktek penghormatan nenek moyang yang lumrah di kalangan penganut agama tradisional Afrika. Itulah beberapa informasi mengenai aliran kepercayaan Rastafari yang menjamur di wilayah Afrika. Dan semua hal yang terdapat dalam aliran kepercayaan ini sangatlah bertolak belakang dengan ajaran agama Islam yang memiliki dasar-dasar yang jelas bagi seluruh penganutnya. Wallahu a'lam bishawab.